Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku semua yang sangat saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali pada video pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebelum kita masuk untuk mempelajari materi pernikahan dalam Islam, terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah. Semoga dengan membaca basmalah kita diberi kemudahan dalam menerima ilmu dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah memahami ketentuan tentang pernikahan dalam Islam, dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam. Anak-anakku semua yang saya banggakan, Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan tentu dari masing-masing jenis kelamin ini manusia saling menyukai satu sama lain. Dan untuk menerapkan rasa kasih sayang itu harus sesuai dengan syariat Islam. Yang dimaksud adalah dengan melalui pernikahan. Apa itu pernikahan akan kita bahas pada slide yang pertama ini. Menurut bahasa, pernikahan atau nikah maknanya adalah berkumpul atau bertemu. Sedangkan secara istilah, pernikahan diartikan sebagai sesuatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Itu definisi tentang pernikahan. Kemudian dalil-dalil tentang pernikahan bisa kita ambil dari dua sumber. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis Nabi. Dari Al-Quran akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia atau Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, atau bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian dalil tentang pernikahan yang kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin qala lana Rasulullah ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena berpuasa dapat meringankan syahwatnya.
Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian macam-macam hukum pernikahan di sini ada 5. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Hukum yang pertama yaitu wajib. Hukum pernikahan wajib jika seseorang mempunyai keinginan menikah, mampu berumah tangga, dan jika tidak berumah tangga maka dia dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina atau terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka hukum nikah baginya adalah wajib. Kemudian yang kedua, hukum nikah sunnah jika ada seseorang yang berkeinginan untuk menikah, mampu berumah tangga. Mampu berumah tangga di sini yang dimaksud adalah baik secara lahir batin atau dari sisi ekonomi. Misalnya dia mampu untuk melakukan pernikahan atau mampu untuk berumah tangga, akan tetapi dia tidak khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka hukum nikah baginya adalah sunnah. Kemudian berikutnya yang ketiga, hukum nikah adalah mubah. Ini sesuai dengan hukum asal nikah. Mubah maknanya adalah boleh. Kemudian yang keempat, hukum nikah berikutnya yaitu makruh. Jika ada seseorang yang mempunyai keinginan untuk menikah, akan tetapi belum mempunyai bekal, katakanlah dia belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan, maka hukum nikah baginya adalah makruh. Karena dari sini dia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah untuk tanggungannya setelah menikah. Dan yang terakhir, hukum nikah adalah haram. Hukum nikah haram jika dilakukan oleh seseorang yang punya niatan buruk, misalnya dengan niatan untuk menyakiti si perempuan atau dengan niatan buruk yang lain. Kemudian berikutnya tentang tujuan dan fungsi pernikahan. Yang pertama adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sesuai dengan firman Allah yang tadi saya sebutkan di awal. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi di sini ada keterangan untuk meraih status yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ini tujuan dan fungsi pernikahan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan perintah Allah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang bunyinya fankihu ma qabalakum, nikahilah oleh kalian perempuan mana yang kalian sukai. Kemudian tujuan dan fungsi pernikahan yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan menikah kemudian seseorang bisa memenuhi kebutuhan biologisnya yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan dan fungsi yang keempat dari pernikahan yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Ini yang dianggap sangat penting, karena jika tanpa pernikahan yang sah maka keturunannya juga tidak sah atau bisa merusak keturunan, merusak nasab atau merusak keturunan. Kemudian yang terakhir, tujuan dan fungsi pernikahan yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukun dan syarat nikah. Rukunnya ada 5, akan saya jelaskan secara rinci di sini. Rukun nikah yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri atau calon mempelai perempuan, yang ketiga ada wali dari pihak calon istri, kemudian rukun yang keempat adanya 2 orang saksi, rukun yang kelima adanya ijab dan qabul.
Masing-masing memiliki syarat, diantaranya untuk calon suami syaratnya yang pertama adalah Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim dan tidak sedang haji. Untuk calon istri syaratnya diantaranya adalah yang pertama Islam, yang kedua tidak terpaksa, kemudian bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah atau masa menunggu, kemudian berikutnya tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Rukun yang ketiga adanya wali, syaratnya wali yaitu mukallaf. Mukallaf di sini yang dimaksud adalah walinya itu Islam, dewasa dan sehat akal, laki-laki merdeka, adil dan tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Kemudian rukun yang keempat adanya 2 orang saksi. Syarat-syarat dari 2 orang saksi di sini adalah Islam, dewasa, sehat akal atau tidak gila, kemudian tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Kalau tidak hadir tentu tidak sah. Kemudian yang kelima adanya ijab dan qabul. Ijab qabul syaratnya diantaranya dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan kata-kata nikah, berurutan antara ijab dan qabul dan terdengar jelas oleh saksi. Ini tadi berkaitan dengan rukun dan syarat nikah. Kemudian kita beralih ke mahram nikah. Mahram nikah menurut bahasa mahram maknanya adalah diharamkan, sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram yang dimaksud adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, wanita yang haram untuk dinikahi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama mahram mu'abbad, yang kedua mahram ghairu mu'abbad atau mu'aqqad. Mahram mu'abbad adalah perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya. Kalau mahram ghairu mu'abbad atau mahram mu'aqqad yang dimaksud adalah perempuan yang haram untuk dinikahi tapi untuk sementara waktu. Bisa jadi dengan kondisi yang lain dia akan diperbolehkan untuk dinikahi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan penjelasannya. Mahram mu'abbad, perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya, diantaranya adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah seperti ibu kita, ibu kandung, tentu kita sudah paham semuanya, anak kandung perempuan, saudara kandung perempuan, saudara kandung perempuan dari ibu atau bibi, atau kalau dalam bahasa kita itu seperti Pak Le, Bu Le, bukan Pak Le, maksud saya bule atau bude gitu ya. Kemudian anak perempuan saudara laki-laki atau keponakan, kemudian anak perempuan saudara perempuan, itu juga dalam istilah lain keponakan sama. Kemudian contoh mahram mu'abbad berikutnya yaitu perempuan yang diharamkan karena mempunyai ikatan pernikahan. Contohnya seperti ibu mertua dan nenek dari pihak ibu atau ayah, seterusnya sampai ke atas. Kemudian anak tiri perempuan, menantu perempuan dan istri dari cucunya, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. Kemudian ada ibu tiri. Ini diantara perempuan-perempuan yang diharamkan karena hubungan pernikahan. Kemudian mahram mu'abbad berikutnya yaitu perempuan yang diharamkan karena sesusuan, sama dengan hubungan pertalian darah karena ibu susuan dianggap sebagai ibu kandung. Dengan demikian, semua orang yang berhubungan dengan ibu susuan hukumnya adalah sama seperti semua orang yang berhubungan dengan ibu kandung. Kemudian jenis mahram nikah yang kedua yaitu mahram ghairu mu'abbad atau mahram mu'aqqad, atau perempuan yang haram untuk dinikahi sementara waktu. Siapa saja di antara mahram mu'aqqad atau mahram ghairu mu'abbad ini? Yang pertama adalah perempuan yang masih
ada hubungan saudara dengan istri. Jadi dengan kata lain, perempuan yang masih ada hubungan saudara dengan istri, ya adik ipar yang perempuan atau kakak ipar yang perempuan, itu tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua, perempuan yang berstatus masih istri orang lain, ini sudah jelas karena di sini status perempuan tadi adalah masih istri dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami. Maka si suami tidak boleh menikahinya kembali. Ini perempuan yang sudah ditalak 3 oleh si suami, maka si perempuan ini tidak boleh dinikahi oleh suaminya kembali. Misalnya rujuk untuk yang keempat kalinya sudah tidak bisa. Karena apa? Karena sudah sampai 3 kali talak. Kalau mau boleh dinikahi lagi kapan? Ketika si istri ini menikah dengan laki-laki lain, tidak ada settingan, dan kemudian istri dengan suaminya yang baru itu kemudian bercerai, baru mantan suaminya yang dulu boleh menikahi mantan istrinya ini, asalkan tidak ada settingan. Kemudian yang berikutnya, perempuan yang haram untuk dinikahi untuk sementara waktu yang berikutnya adalah perempuan yang sedang berihram. Kemudian berikutnya, perempuan yang berzina kecuali sudah bertaubat. Kalau sudah bertaubat, boleh dinikah. Kemudian berikutnya tentang kewajiban suami. Di sini ada 4 hal. Yang pertama, kewajiban suami adalah memberi nafkah, baik pakaian maupun tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya dengan kemampuan yang diusahakan. Artinya apa? Artinya ya sesuai dengan kemampuan si suami. Tidak boleh si istri menuntut melebihi kemampuan suaminya. Kemudian yang kedua, kewajiban suami berikutnya adalah menggauli istri secara ma'ruf, secara baik, yaitu dengan cara yang layak dan patut. Misalnya dengan kasih sayang, menghargai istri, memperhatikan, dan seterusnya. Yang ketiga, kewajiban suami berikutnya adalah memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini merupakan tugas dari suami untuk membimbing dan memelihara serta bertanggung jawab penuh terhadap anggota keluarga yang ada. Kewajiban suami yang berikutnya yaitu membantu istri dalam tugas keseharian, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh. Jadi suami juga punya kewajiban membantu istri ketika di rumah istri dalam kondisi letih, banyak pekerjaan, ya suami sebaiknya membantu. Bukan berarti istri itu merupakan sosok yang bertanggung jawab atas kerapian rumah dan lain sebagainya. Suami nggak ada peran, ini tidak boleh. Suami juga punya kewajiban untuk membantu istri. Kemudian berikutnya, kewajiban istri ini ada kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah patuh dan taat kepada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Artinya apa? Batasan-batasan yang seperti apa? Batasan-batasan yang dimaksud adalah jika memang suami memerintahkan kepada ketaatan, kepada kebaikan, maka istri wajib taat kepada suaminya. Jadi selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka istri wajib mentaati suami. Tapi sebaliknya, jika perintah suami bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak wajib ditaati oleh istri. Kemudian yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Ini sudah jelas. Kemudian yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban istri yang berikutnya, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama, karena pendidikan awal anak adalah di lingkungan keluarga.
yaitu dengan ibu atau istri. Kemudian kewajiban istri yang kelima yaitu bersikap hemat, cermat, ridho, dan bersyukur serta bijaksana kepada suami. Berikutnya, hak suami atas istri. Hak suami atas istri di sini yang pertama adalah ditaati. Suami itu untuk ditaati dalam seluruh perkara kecuali kemaksiatan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Jadi suami harus ditaati dalam seluruh perkara kecuali kemaksiatan. Hak suami atas istri yang kedua yaitu dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ini maknanya adalah bahwa seorang perempuan ketika mau keluar dari tempat tinggalnya, ketika mau keluar dari rumahnya, maka harus dengan seizin suaminya. Kemudian yang ketiga, hak suami atas istri yang berikutnya adalah istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Kenapa ketika berpuasa sunnah harus dengan izin suami? Misalnya karena sudah sepatutnya seorang laki-laki dalam kondisi tertentu kadang-kadang memiliki naluri atau memiliki keinginan untuk berhubungan dengan istri. Ini rahasianya kenapa istri tidak boleh melakukan puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Kalau memang suaminya mengizinkan, maka si istri bisa melaksanakan sunnah. Kemudian yang keempat yaitu mendapatkan pelayanan dari istrinya. Jadi istri harus melayani dengan sepenuh hati suami, karena melayani ini merupakan hak dari suami. Kemudian yang kelima yaitu disyukuri kebaikan yang diberikan oleh suami, dan istri harus maknanya adalah istri harus mensyukuri setiap pemberian dari suami. Berikutnya hak istri atas suami. Yang pertama adalah mendapatkan mahar dari suami ketika pernikahan berlangsung. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya. Kemudian yang ketiga mendapatkan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, pakaian dan tempat tinggal dari suaminya. Kemudian mendapatkan perlakuan yang adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Ini perlu digarisbawahi bahwasannya berkaitan dengan suami yang memiliki lebih dari satu istri atau poligami, di dalam Islam itu masih mengandung pro kontra. Artinya ada sebagian ulama yang membolehkan poligami dan ada sebagian ulama yang lain yang melarang untuk melaksanakan poligami. Kemudian yang kelima, hak istri atas suami berikutnya adalah mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah. Jadi si suami ini memang harus memberikan bimbingan-bimbingan kepada istrinya. Nah, yang terakhir adalah tentang hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan yang pertama adalah bahwa pernikahan itu merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Tidak ada cara lain kecuali pernikahan untuk meluapkan kebutuhan biologis manusia. Yang kedua, hikmah pernikahan berikutnya adalah pernikahan ini merupakan jalan yang terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, dan memelihara nasab atau memelihara keturunan. Ini sebagai jalan keluar. Tidak dibenarkan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Bagaimana mungkin seorang yang mempunyai hubungan sejenis
bisa mendapatkan keturunan. Padahal hikmah dari salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Dan ini juga merupakan hikmah dari pernikahan, mendapatkan banyak keturunan sesuai dengan anjuran Nabi dan memelihara keturunan atau nasabnya. Kemudian hikmah pernikahan yang berikutnya adalah pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Seseorang yang sudah melakukan pernikahan dan mempunyai keturunan, biasanya naluri-naluri keorangtuaan yang suami akan muncul naluri kebapaannya, dan si istri juga akan muncul naluri keibuannya setelah mereka menikah, dan muncul pula perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang untuk pasangan dan anak-anak mereka. Yang keempat adalah pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Seseorang yang telah melangsungkan pernikahan biasanya muncul motivasi yang penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Motivasi inilah yang kemudian menjadi bekal untuk seseorang tersebut untuk memenuhi rasa tanggung jawabnya terhadap keluarga. Kemudian hikmah pernikahan yang terakhir yaitu pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Baik, demikian anak-anak video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.